Salam saudara kasih, kita akan puji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Kisah Para Rasul 5:14, di mana berbunyi demikian, dan makin lama makin tambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Zaman dulu banyak kebangunan rohani, kenapa mereka bisa banyak melakukan kebangunan rohani? Kenapa zaman sekarang kebangunan rohani tidak muncul? Apa yang terjadi? Hari ini kita akan menjelaskan dan akan menerima penjelasan
Mengapa tidak ada kebangunan rohani? Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Dikatakan di sana tadi makin bertambah-tambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Saudara kekasih, kita tahu bahwa hari-hari ini kebangunan rohani mungkin tidak ada lagi terjadi. Kenapa? Karena banyak faktor, banyak hal. Di mana ada 3 poin yang menyebabkan kebangunan rohani tidak terjadi hari-hari ini seperti zaman dulu. Pertama, gereja kehilangan kerinduan dengan aktivitas padat yang mengikis hal rohani yang lapar. Saudara kekasih, gereja sekarang bukan lagi rindu untuk senantiasa datang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi memiliki jadwal-jadwal padat, di mana jadwal padat tersebutlah yang membuat yaitu hal-hal rohani semakin berkurang, akhirnya jadi lapar. Yang kedua, gereja menjadi lemah di dalam doa. Jika kasih Tuhan memudar, maka berubah menjadi rutinitas kering. Seorang pengikut setan yang akhirnya dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia berkata bahwa jemaat-jemaat Tuhan kalau tidak ada berdoa berarti kelaparan rohani akan terjadi. Inilah yang membuat di mana dikatakan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak ada berdoa, tidak ada berkat. Oleh sebab itu, gereja hari-hari ini harus semakin banyak berdoa. Kalau gereja tidak banyak berdoa, maka gereja akan lemah. Yang ketiga, mengapa tidak ada kebangunan rohani? Karena gereja kompromi dengan dosa. Akibatnya standar kebenaran diturunkan. Saudara kekasih, gereja kompromi dengan dosa. Misalnya bahwa di dalam gereja tersebut ada yang menjadi donatur, ada orang yang menjadi penyumbang, yaitu gereja tersebut untuk melakukan aktivitasnya, sehingga donatur ini melakukan satu penyimpangan karena dia selalu besar memberikan sumbangan, sehingga gereja tidak mampu atau kompromi dengan hal-hal yang dilakukan oleh sponsor tadi. Oleh sebab itu saudara kekasih, apapun situasinya, dalam keadaan apapun, bahwa gereja tidak boleh kompromi dengan dosa. Harusnya gereja harus menegur kesalahan dengan kasih, karena Tuhan juga mengasihi kita. Kita ditegur, kita dikasihi oleh Tuhan karena kita senantiasa diberikan Tuhan pengajaran, sehingga lewat pengajaran yang baik inilah membuat kita mengerti kepada gereja yang mula-mula, gereja yang mencintai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami tidak kehilangan kerinduan aktivitas kepada Tuhan. Kami senantiasa memiliki kerinduan rohani yang lapar, haus akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami senantiasa rindu dan rajin untuk berdoa, karena kami tahu Tuhan, dengan kekuatan doa semua bisa berjalan semakin baik. Tuhan, ajar kami bahwa kami senantiasa tidak kompromi dengan dosa, di mana kami tahu dosa membuat penghalang berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menegur dengan kasih senantiasa. Siapapun yang melakukan dosa, biarlah kami Tuhan mampu menegur kekurangan, kesalahan tersebut, sehingga gereja bertumbuh, gereja berkembang. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan semakin banyak bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan lewat gereja-gereja yang Tuhan sediakan, khususnya di Indonesia ini maupun umumnya di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya
Hanya bersama Yesus kami mampu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.